Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bahas bersama-sama, jabarkan bersama-sama, luaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah ya. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Ini masih permintaan para subscriber yang video yang kemarin ya, yang tentang melihat Tuhan melihat Tuhan murtad, tidak melihat Tuhan kafir. Itu videonya sudah ada ya. Ini sekarang video ke 290 ya, pada tanggal 11 bulan 3 2025. Jadi mohon maaf bagi yang sudah nyimak, pastinya mengatakan dibolak-balik mulu karena masih banyak pemirsa Janggiri yang baru, yang belum sempat nonton video-video yang sebelumnya. Dan kami juga mohon maaf bila mana kami di chat WA, di telepon belum bisa membales, karena kami kan masih bekerja ya. Kami kan lagi persiapan bikin jamban ya, jadi masih bekerja. Jadi mohon maaf bila mana chat WA belum dibalas atau telepon, apalagi telepon ya, telepon kami belum bisa. Ini kami memberi judul syahadat dan kholwat. Ini permintaan subscriber ya. Kami masih bawa ayat yang kemarin, jadi mohon maaf bila yang sudah menyimak. Surat Al-A'raf ayat 172. Semua manusia ini mengalami kalimat ini ya. Semua manusia. Alastu birabbikum. Ini Gusti Allah ya, atau Tuhan Sang Pencipta itu bertanya kepada manusia, alastu birabbikum ya, bukankah aku ini Tuhanmu? Manusia menjawab, qalu bala syahidna. Yang kemarin kan ayatnya masih kurang, syahidnanya nggak ditulis. Ya nggak apa-apa, karena ini kan ada jadi kata hukum titik 3, kalau di sini berhenti, ininya bablas. Ya, kalau mau berhenti ya berhenti semua. Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna, karena di situ ada kalimat tanya jawab mengiyakan. Jadi kalau kita sudah ada di dunia ya, terus bersaksi, bersyahadat, yang rukun Islam yang pertama ya, syahadatain, atau yang pertama itu syahadat tauhid, syahadat ahad gitu ya, atau syahadat manunggal, atau syahadat ketuhanan. Yang kedua syahadat rasul. Kalau orang bersyahadat yang asyhadu alla ilaha illallah, berarti sama juga flashback ke belakang, mundur ke belakang di saat kita ada di rahim ibu. Berarti bahasa Arabnya murtad, pakai huruf dal. Kalau murtado itu diridhoi. Kalau jadi saya kemarin menulis kalimat murtad. Atau ini
Kalau murtad pakai huruf dal itu kembali. Lah, yang dimaksud kalau ada orang yang di dunia ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi bukan secara ucap, secara praktek bersaksi, kan itu di situ kalimatnya bersaksi. Kami bersaksi, aku bersaksi tiada Tuhan selain Gusti Allah, dan kami bersaksi Muhammad Rasulnya Gusti Allah. Itu kalau bahasa yang kami tambahin, yaitu bersaksi. Kalau kita bersaksi pas di dunia ini, bersaksi sudah melihat, berarti sama juga murtad, kembali ke alam rahim. Jadi kalimat murtad itu tidak ekstrim. Murtad itu artinya kembali kepada Gusti Allah, kembali melihat di saat masih alam janin. Umpamanya murtad itu ya keluar, ya oke, kami jabarkan keluar dari alam dunia. Orang fana ini ya, orang fana itu mati sakjroning urip. Orang wusul, orang liko, orang suwung itu namanya orang yang sudah keluar dari kehidupan dunia secara jiwa, masuk ke alam lahud atau alam ilahiyah. Ya prosesnya ini juga. Orang yang mati sakjroning urip, orang yang sudah wusul, ya videonya kemarin ya sudah siap kami jabarkan lagi. Orang yang sudah wusul, sudah liko, sudah panas, sudah suwung, itu melewati alam barzah, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Proses kholwat. Makanya rata-rata kholwat itu ujiannya berat, karena persis kayak orang mau mati. Ya. Kejadian kholwat itu pasti melewati ini. Kita sadar masih bisa makan, masih bisa minum, tapi mau menjalani alam ini mending ada istirahatnya. Kalau kholwat itu belajar setengah jam, capek istirahat, kita makan, kita ngopi, kita ngerokok, masjid, makanan ringan, nanti lanjut lagi kholwat. Itu kalau orang yang masih keadaan jatah usianya masih panjang, melakukan kholwat itu ada istirahatnya, daripada melewati alam ini setelah jatah usia habis, yang disebut syakaratul maut. Itu sendirian, nggak berhenti-berhenti, makanya di situ merasa kesiksa, bukan disiksa, merasa kesiksa. Di saat, ya ini kalimatnya, yang surat Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta hatinya di dunia, siapa yang buta hatinya di dunia ini, di akhirat pun dia pasti buta dan lebih tersesat jalannya. Kalau di dunianya tidak mengenal Tuhannya, kan mengenal Tuhan, melihat Tuhan itu kan berarti kembali bahasa Arabnya murtad. Kalau tidak mengenal berarti bahasa Arabnya kafir. Tidak tahu kan kafir. Kafir itu artinya tertutup, menutupi, tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham, itu sama juga luas. Harus melewati alam ini sendirian, di sekolahin di sini. Kalau orang yang masih hidup, jatah usianya masih panjang, tapi mau berkholwat, lah ini bahasa kholwat luas. Tafakur, kholwat, ini karena kalau kami ngomong semedi, nanti ada yang fanatik semedi ya. Ini hanya bahasa. Intinya adalah hening. Tafakur, kholwat, i'tikaf, infirad, riyadhah,
semadi, semedi, meditasi, ya intinya hening, ya intinya hening. Jadi kenapa kami berulang-ulang ya menyarankan untuk berkholwat, bersemedi, bersemadi, bermeditasi, itu adalah perjalanan menuju syahadat. Jadi begini, kalau ada orang mau bersyahadat tanpa kholwat, temuinlah guru yang memang sudah usul, sudah laduni, sudah fana, yang sudah mengalami kholwat. Ya, jangan kholwat katanya. Ya, jadi mohon bila mana mau kepingin luas lagi, ini ada judul, ini bagi yang awam ya. Bagi yang awam, tapi bagi yang belum nyimak, yang udah nyimak ya mohon maaf, karena ini pemirsa Janggiri kan yang baru banyak banget ya, yang baru banyak banget, jadi mohon maaf. Judul video Guru Sejati Dipulihkan, ini saya lupa juga, udah 3 bulan yang lalu ya. Ya, Guru Sejati Dipulihkan, ini bagi yang awam, yang benar-benar total awam. Kalau yang judul video Arif Billah, ini ada fase-fase ya. Itu di situ ada keterangannya, nanti kami bahas untuk melengkapi sedikit. Jadi judulnya begini. Orang kalau di dunianya tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal, tidak mengerti, tidak tahu, berarti bahasa Arabnya kafir. Di sini pas mau kembali itu bahasanya mau murtad, ya harus dikasih tahu. Nah, melewati alam ini, cuman kalau kesininya jatah usia, pedih, sakit sendirian, gak ada temennya, bukan disiksa, sedih sendirian. Kenapa dulu di dunia saya nggak percaya sama ayat? Ini ayat. Jadi ini ya. Jadi tapi mohon ini ayat ini yang kami selalu saya tulis, selalu ini. Al-Baqarah 115, 156, Ali Imran 100. Ini mohon maaf bagi yang udah. Surat Qaf 16, surat Shad 72. Ini pemahaman secara keilmuan ya. Lebih mantepnya kholwat ya atau semedi ya, agar kalau orang di dunianya sudah, walaupun belum meninggal ya, sudah mati sajroning urip, sudah suwung, sudah liko, sudah fana, sudah wusul, sudah laduni, itu walaupun posisi di dunia, orang-orang itu sudah alam lahut, yang disebut tiada batas atau yang disebut ahad. Ya, kalau yang di dunianya tidak mengenal ahadnya, ahad dipaksa, itu loh, harus kemelekatannya harus dicopotnya secara paksa. Kalau kita sadar bahasa Arabnya sholat, kalau kita sadar, daripada dipaksa, mendingan kita belajar kholwat. Makanya kami selalu menyarankan kholwat. Kenapa ada orang yang ke WA memaksa, mohon dong syahadatnya dijelasin, dan kami juga mohon maaf banget, kami tidak bisa menjelaskan praktek syahadat di publik karena pemirsa Janggiri itu orangnya banyak, sistem pemahamannya macam-macam. Bila mana kami sampaikan praktek syahadat di umum,
Kami khawatir nanti ada yang terjadi yang disebut wali jadab atau wali majdubun. Umpamanya pemirsa Janggiri namanya Ahmad, umpama ini ya, namanya ibarate. Umpama kami menjabarkan praktek syahadat secara lugas jelas di publik di YouTube ini. Terus pemirsa Janggiri yang namanya Ahmad pemahamannya masih awam, terus dipraktekkan. Resikonya kan berontak, nggak kuat, terjadilah menjadi wali jadab atau wali majdub. Kalau Ahmadnya nggak apa-apa, walaupun menjadi wali jadab, wali majdub itu tidak apa-apa, tapi keluarganya, kalau Ahmad punya anak, punya istri, anak dan istrinya beban batin. Karena wali jadab dan wali majdub ini mirip orang gila. Kadang-kadang sama keluarga saja nggak ingat, kan kasihan. Makanya kami mohon maaf, kami tidak bisa mempraktekkan cara syahadat. Kalau mengucapkan kan sudah bisa semua, tapi syahadat bukan cuma diucapkan, dipraktekkan. Bila mana mau ke Pak Jam silahkan, kami yang dipanggil juga silahkan, karena pemirsa Janggiri itu kan banyak banget, pasenya beda-beda, pemahamannya beda-beda. Jadi kami khawatir bila mana kami menjabarkan, mempraktekkan syahadat, baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul, nanti bagi yang masih awam berontak, memaksakan diri menjadi wali jadab atau wali majdub, yang kasihan anak istrinya. Bila mana yang mempraktekkan ibu-ibu, kasihan sama suami dan anaknya. Karena biasanya wali jadab itu sistem akal pikirannya, sistem kerjanya akal dan pikirannya itu diambil sama Gusti Allah. Makanya nggak inget anak, nggak inget bojo, nggak inget suami, nggak inget istri. Kan kasihan. Makanya mohon maaf, kami tidak mau mempraktekkan syahadat di YouTube. Mari datang, karena butuh analogi yang sangat amat ruwet, apalagi ribet. Kalau bagi yang sudah pasenya ya lumayan lah, sudah ngaji kemana-mana, gurunya sudah kemana-mana, itu mending sedikit cerah. Yang benar-benar masih nol, masih awam, itu kan pasti berontak dulu. Memahami ayat ini saja, kalau yang baru melihat berontak. Ini kalau yang sudah biasa kan enak. Ini ayat yang sangat jelas, akan tetapi ini perlu kholwat, perlu pemahaman yang luas, dikaji terlebih dahulu, ya. Jangan semena-mena membaca arti, ya. Jadi intinya bahwa kita manusia dulu pernah menyaksikan Tuhan di saat di alam janin atau alam rahim. Kalau di dunia terus bersyahadat, berarti kan sama juga mundur ke belakang. Mundur bahasa Arabnya murtad dengan huruf dal. Kalau murtadnya huruf obok, itu diridhoi. Ya, ini hanyalah sistem
Jadi dulu kami sendiri kalau ngomong semedi kayaknya ekstrim. Nggak taunya semedi itu semeleh marang dumadi. Oh, narimo ing pandum. Bahasa Arabnya muslimun. Muslimun berserah diri atau menyerahkan diri, copot semua kemelekatan. Kalau muslimun diartikan Islam, Islam masih bahasa Arab. Islam artinya ditolongin, diselamatkan. Berarti orang kalau diselamatkan kan berarti terima kasih. Itu jelas. Jadi sistem semua yang kami pahami bersama ya, karena kalau pemirsa Janggiri yang sampai ke sini, yang sowan ke kami, berkunjung ke kami, dan kami kadang berkunjung ke pemirsa Janggiri, itu sistemnya belajar bersama-sama. Ya, tidak ada cupu, tidak ada suhu, karena setiap manusia itu punya guru sejati, pasti punya ilmu. Jadi sistem kami sistem sahabat, bukan sistem guru dan murid. Kalau sistem guru dan murid, apapun alasannya, murid itu kalau nggak segan, ya takut. Murid itu kalau mau bertanya, kalau nggak segan takut, sehingga keilmuannya Gusti Allah tidak terjabarkan. Kalau sistem sahabat pasti berani, yang sini ngomong ini, nah sini bahas. Buka bersama, gunakanlah akliyah dan pemikiran yang jernih, ya. Jadi kalau memang kita sudah paham, dulu kami sendiri kalau ngomong murtad itu ekstrim, ya murtad itu nggak ekstrim. Murtad itu artinya mundur ke belakang, berarti di saat kita umpamanya sekarang usianya umpamanya 40, mundur ke belakang sampai di alam rahim, bersaksi. Nah, kalau pas umur 40 bersyahadat bersaksi, berarti sama juga mundur ke belakang, bahasa Arabnya murtad. Kalau keluar ya keluar dari alam dunia masuk ke alam ilahiyah lahud. Itu kalau mau diartikan keluar. Jadi kami mohon maaf bila mana kami tidak akan kami mempraktekkan syahadat di YouTube ini, di publik ini, dikhawatirkan nanti pemirsa Janggiri menjadi wali jadab atau wali majedub. Kalau orangnya yang jadi wali majedub tidak masalah, nggak ada masalah dengan Gusti Allah. Masalahnya yang keluarganya malu, kan kayak ya kadang nggak diurusin gitu loh, ditinggal, nggak ngurusin keluarga, kan kasihan. Ya, kalau ini, kalau wali jadabnya enggak, yang bersangkutan loh, yang masih ada hubungan saudara, ya hubungan genetik itu yang kasihan. Jadi kan, aduh, kan begitu. Jadi mohon maaf, jangan dipaksa, ya jangan dipaksa kami harus lewat telepon. Oh ini syahadat Pak. Kalau yang sudah datang saya sampaikan. Ya, jangan dipaksa. Bagi yang jauh, mohon cari guru yang sudah benar-benar mengalami wusul, yang sudah benar-benar kholwat. Kholwat juga tidak instan. Ya, jangan masa baru 3 hari kepengen wusul, yang nggak mungkin, karena posisinya kita harus melepaskan kemelekatannya. Ini saya sambil duduk ya. Jadi begini, bagi yang masih awam, yang belum benar-benar awam, ini judul video Guru Sejati Dipulihkan sama judul video Arif Billah tambah judul video tutorial wusul atau tutorial kholwat. Jadi kami mau sedikit menambahin ya. Ini mungkin udah jelas. Kalau di dunianya tidak tahu Tuhannya, berarti bahasa Arabnya kafir. Nah, di sini diterangkan tidak buta. Buta itu kan luas maknanya ya. Buta itu sangat luas pemaknanya, baik zahir maupun batin. Ya, yang disebut gini.
Ini ayat kalau yang bisa melihat secara zahir ini kewahidan atau ketuhanan, kesatuan. Kalau ini yang disebut ayat ahad, ini ahad, ini ayat ahad, ini ayat wahid. Ya, nanti ada penjabarannya lagi, ada mukamat, ada mutasyabihat. Ya, jadi diperluas, ya diperluas. Kami mau mencontohkan begini. Ini mohon disimak ya bagi yang belum. Ada orang mau umpamanya ini mau siap kholwat. Para nabi itu kholwatnya rata-rata di gua, di gunung, di bukit, pesisir laut, pinggir sungai, atau di kebun, ladang, silahkan. Atau kalau tidak berani, tapi ada nih pemirsa Jambiri yang dari Bekasi datang, oh saya ke hutan mas, sip. Karena kalau di hutan, di ladang, di tengah sawah, di pesisir laut, atau di pulau, di gunung, di bukit, itu heningnya cepat. Karena yang mau diambil intinya yang heningnya. Hening suasana luar, hening suasana dalam. Kolbu. Nah, jadi begini. Bila mana yang alergi nyamuk, mohon persiapkanlah obat nyamuk. Ya, anti nyamuk. Bagi yang alergi nyamuk. Bagi yang sering kantuk, karena ujian pertama itu kalau nggak nyamuk, ngantuk. Persiapkanlah obat kantuk, terserah masing-masing ya. Nanti umpamanya dimanapun diusahakanlah yang tempat gelap, diusahakan tempat gelap. Makanya kalau di goa itu kan gelap ya, di goa itu gelap. Kalau di kamar umpamanya yang benar-benar tidak ada tembus cahaya, itu nanti pas siap lampunya dimatikan. Karena ada kalimat nur ala nur. Bila mana ruangan itu masih ada cahaya, ala nur, yang di atas nur itu nggak mau masuk. Nur yang tertinggi itu nggak mau masuk. Nurullah itu ibaratnya. Sistem frekuensinya itu. Kalau bapak-bapak ini ya, yang masih suka ngerokok, suka ngopi, ya macet, makanan ringan, di saat mau kholwat dipersiapkan di sampingnya. Ya kira-kira setengah meter lah, kejangkau tangan, tremos, gula, kopi, teh, makanan ringan, rokok, sampingnya. Buat kalau di sini sudah sudah cengeng bahasa ini capek, pegel, kan perjalanan jiwa itu ini kalau ini mumet apa ya, pening, berhenti dulu, jangan dipaksa, macet dulu. Nanti kalau udah reda ini siap lagi, karena itu nggak bisa katanya instan, nggak bisa, apapun nggak bisa, karena kita sendiri itu tumbuhnya nggak instan, kan dari rahim lahir, bayi, anak-anak, dewasa, tua, itu proses. Jadi kalau melepas keakuannya cepat, bisa cepat ketemu. Ya kami selalu menyarankan bila mana di saat kholwat, di saat semedi, itu kita ambil atau bayangin di saat kita bayi. Bayi itu punya apa? Bayi nggak punya apa-apa, maksudnya nggak punya apa-apa itu nggak ada rekaman apa-apa, nol, bersih, kertasnya masih bersih, nggak ada rekaman pahala, nggak ada rekaman dosa.
Rekaman agama pun nggak ada, rekaman apapun ABCD nggak ada, alif batasa nggak ada, rekaman Al-Quranul Karim nggak ada, rekaman apapun nggak ada. Atau di saat kita tidur, ya kita tidur punya apa? Yang maksudnya dilepas kemelekatannya itu bukan berarti hartanya dibuang, keluarga dicerai, anak dibuang, bukan. Rasa kepunyaannya itu, rasa keakuannya itu yang disuruh dibuang, ya. Jadi kalau rasa itu sudah muslimun itu loh, ikhlas muslimun, semeleh marang dumadi, narimo ing pantung, itu lost doll, memasrahkan diri kepada Gusti Allah. Merasa pinter nggak bisa, karena kita kalau menghadap ke Gusti Allah itu kan harus ngallah atau ngalah kepada Allah. Ngalah berarti kita harus kalah, harus apa ya, ya udah merasa tidak ada aja. Lah, kan kalau dicari nggak ada. Makanya begini, ada kalimat man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti kenal Tuhannya. Itu video yang kemarin. Karena diri kita manusia, umpamanya ini Pak Asyam, ini orang nggak ada. Kita selalu on off, nggak ada. Karena semua yang Ali Imran 109, langit bumi itu kepunyaannya Gusti Allah. Ali Imran 109, langit bumi kepunyaannya Gusti Allah. Segala urusannya juga Gusti Allah. Kalau kita merasa memiliki, berarti nyaingin Tuhan, nyaingin Gusti Allah. Gusti Allah nggak bisa, nggak mau disaingin. Gusti Allah itu Maha Raja Diraja Malikul Mulki, pengasih penyayangnya juga full. Tuhan alam semesta, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Gusti Allah, Tuhan seluruh alam, Tuhan semesta alam, sekabehane alam. Alam apa saja, alam apa saja. Kalau alamnya pakai alif silahkan, alamnya pakai ilmu apa pakai ain silahkan. Itu sama-sama luas maknanya. Sudah cukup ya, ini belum, nanti praktek kholwatnya ya. Tadi mohon maaf, yang seneng ngopi, seneng rokok, persiapkan semua anti nyamuk ya, atau obat pengusir nyamuk sama obat anti kantuk. Dimatikan lampunya ya, gelap. Apa yang dibaca? Sudah nggak ada yang dibaca. Ingat napas keluar, napas masuk, diperhatikan. Zikir napas. Zikir artinya ingat, napas ya ingat napas. Napas kalau dalam kalimat itu nanti luas juga. Nafsi, ingat diri kita. Napes, ingat nafsu kita. Itu luas juga nanti. Jadi kalau napas ya udah ke napas, napas keluar, napas masuk, terserah. Mau lewat mana saja, mau sistem di dada, mau sistem di leher, mau sistem di tenggorokan, apalagi sistem di perut ya, silahkan ambil yang nyamannya, karena proses yang akan dicapai itu bukan zikir napasnya, karena zikir napas itu untuk memfokuskan suatu titik. Terpejam, ya terpejam, lebih baik terpejam. Nanti di dalam pejaman ini itu nanti campur apa namanya, ada cahaya kecil-kecil, bintik-bintik warnanya rupa-rupa kayak bintang kecil
di langit yang biru. Nah, itu bahasa Sanepo, itu filosofi. Memang betul itu bintangnya kecil-kecil dulu, campur rame. Ada yang begini, warna-warni. Nanti kalau sudah posisi lagi ngalami ini saja, itu kadang ada suara godaan, suara yang menakutkan, suara apa saja yang menakutkan. Itu intinya adalah terapi jantung. Kenapa? Ya bagi yang sudah nonton video Arif Billah tahu ya. Nanti kalau sudah cahaya yang lembut, yang kesini nanti cahaya sedikit membesar, warnanya sama masih warna-warni, tapi cuma lewat led, kadang iya kayak getaran gitu, jalannya kayak bergetar, macam-macam ini. Nanti sampai warna yang lewat itu berdiam, bergabung menjadi putih tapi bundar, ya bundar. Itu proses di situ masih ada. Sebelum proses itu bundar itu ada bayangan yang lewat, gambar yang menakutkan. Itu adalah terapi jantung. Kenapa? Nanti di saat sinar putih itu sudah mencincin, putih mencincin, tengahnya itu sedikit redup tapi terang kayak lorong. Itu nanti kita fokus terus. Itu nanti ketarik masuk, belum, sudah tidak di kamar lagi. Kalau kholwatnya di kamar, kalau kholwatnya di bukit sudah tidak di bukit lagi. Alam yang kita belum pernah. Ya mirip kalau kita naik pesawat lah ya, mirip di atas awan. Kita sendiri di situ kaget. Dulu kami kaget, kembali lagi. Oh, alam apa itu ya? Kami berulang kali itu ya takut juga mikirin, wah anak saya nanti gimana? Istri saya nanti gimana? Itu pada waktu itu merasa itu anak saya, itu istri saya. Setelah sampai berulang kali, Gusti Allah menyampaikan lewat guru sejati itu. Maksudnya memvisualkan lewat guru sejati. Karena kalau orang sudah ahad, ya semuanya beliau. Semuanya beliau, nggak ada yang lain. Makanya laisa kamitslihi syai'un. Nggak ada, kita ini semuanya puzzle. Alam semesta adalah Tuhan Sang Maha Hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jelas. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Gusti Allah Tuhan seluruh alam. Seluruh alam itu adalah kesatuannya, baik secara zahir maupun secara batin. Kalau zahir perwujudannya secara wahdatul kesatuan, kalau batin namanya ahad atau yang disebut ruh. Jadi kalau sistem yang tadi sudah ketarik ke alam yang kita belum pernah, itu kaget. Kok balik lagi, nggak apa-apa. Bagi yang kan pasti takut, itu pasti takut orang sendirian kok. Ya kayak raga itu apa bahasa, kalau bahasa Jawa sih badan itu kayak dilorot. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kayak dikuliti, kayak dikelupas gitu loh. Tuh. Itu kaget. Kalau kaget berhenti dulu ya, ngerokok lagi, ngopi lagi, santai. Pokoknya jangan tegang, kan disuruh hening. Kita hening, santai. Karena kalimatnya nanti ketemu kalimat kolbu. Ini mohon maaf kami ulangi lagi. Kolbu atau babin atau manikem atau permata atau hati
Qofnya kudus, ini qofnya kudus. Kudus artinya suci. Lamnya latif atau lembut. Orang kalau sudah suci itu pasti perilakunya lembut. Baknya terserah, luas makna bak. Kalau disebut batin tidak terlihat. Kudus dan lembut itu memang tidak terlihat. Suci dan lembut batin tidak terlihat. Tapi yang terlihat praktek raganya. Orang kalau sudah kolbunya, guru sejatinya sudah, dekalamnya sudah jelas, itu perilakunya adalah afalnya Gusti Allah, kasih sayang, adanya di Al-Fatihah ayat pertama. Kan para ulama sepakat 6.000 ayat lebihnya atau 30 juz diringkas menjadi satu surat, yaitu suratul Fatihah. Diringkas menjadi satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang. Kalau kalimat umumnya dengan menyebut nama Gusti Allah, kalau dalam bahasa blokonya dengan menyebut nama Allah, ya karena saru jane. Dengan nyebut namanya Gusti Allah, mau pengasih maha penyayang. Atas nama langsung, atas nama Gusti Allah. Coba kalau kita punya atas nama Gusti Allah kan bebas. Makanya kalau orang-orang yang sudah insan kamil itu di tempat angker pun nggak lari, nggak dakdikduk, vibrasinya udah biasa. Ya, kalau yang masih awam kan ke kuburan malam-malam aja lari kan. Ini udah biasa saja. Ya getaran ada umum, tapi nggak sampai lari gitu loh. Ya, jadi kalau orang sudah tadi Bismillahirrahmanirrahim itu kan kalau sudah orang yang sudah memahami itu sudah bersama Gusti Allah pengasih penyayang. Kenapa mengatakan bersama? Surat Qaf ayat 16-nya, surat Shod ayat 72-nya, nanti ada At-Taubah ayat 40-nya. Sudah bersama Gusti Allah berkasih sayang. Bagi yang sudah tahu, ini pembelajaran bersama. Bagi yang belum ahad, jadi mohon bila mana tulisan kami ada yang salah, ada yang gede, ada yang kecil, ya namanya juga belajar bersama. Kan kami bukan guru ya. Tidak ada cupu, tidak ada suhu, kita belajar bersama. Jadi intinya kami tidak akan mempraktekkan syahadat di umum karena dikhawatirkan nanti menjadi wali jadat. Kasihan keluarga, ya kasihan keluarga. Jadi mohon maaf, ya mohon maaf. Jadi mohon maaf bagi yang pasiennya sudah tinggi sih, ya sudah efeknya nggak bahaya. Nah ini kadang masih bertanya tentang usoli gimana, sholat gimana. Mohon videonya sudah ada, mohon disimak ya, diperhatikan kalimatnya. Ada sholat daim, sholat wusto, ada penjabaran hakikatnya sholat. Yang kami jabarkan kemarin itu hakikatnya sholat, bukan hakikatnya usoli. Jadi sangat amat luas, ya diluaskan. Karena intinya kita disuruh berkasih sayang. Udah cukup. Nah, nanti yang lanjutan kemarin, yang tadi ya, yang nanti kalau sudah sampai, ya mohon maaf ini, sudah sampai ke ruang yang di awan, yang sendirian, itu kalau udah belengan kaget balik lagi ya, lupa ini tadi. Terus mulai lagi, nyambung lagi. Yang kami pernah ngalamin itu begitu. Nyambung langsung, nggak dari awal, nggak begini lagi. Nggak, langsung belum nyambung lagi. Di situ toleh kan sudah berani. Yang pertama takut. Siapa? Lihat ke bawah, waduh ngeri.
Ya kayak terbang itu loh. Ya videonya sudah ada itu ya, videonya yang di judulnya pengen punya ilmu laduni, itu sudah 4 bulan yang lalu, itu juga ada ya. Setelah nengok sana nengok sini ya, wujudlah di depan diri kita, jaraknya cuman 1 meteran, ada yang mungkin jauh juga ada, nggak apa-apa. Itu wujudnya sama seperti kita, tapi masih bersih, suci, pakaiannya sampai ke bawah baru, pakaian yang digunakan sama, cuman lebih mudah ya, karena memang ada kalimat di akhirat nanti usianya rata-rata 33 tahun. Ya memang itu yang dimana kalau kita mengetahui alam roh, alam lahut, alam ilahiyah lewat mati sakjroning urip, yaitu lewat holwah, lewat tikab, tafakur, infirot, riyato, semedi, meditasi. Itu kita nanti dikasih guru sejati. Itu nanti diem dulu, Bu Ustaz. Umpamanya posisi begini, ini beginilah, nah ini susah ini begini. Ya kayak itulah apa sih, sila. Kalau di sini sila, sana sila. Sini goyang, tangannya gini dicoba. Di sana juga bukan tangan yang ini, tapi tangan yang kanan juga. Bukan seperti cermin, bukan. Memang berhadapan. Kamu siapa? Nanti di sini juga tangan yang sininya siapa? Tanya jawab, tapi pertanyaan itu adanya di dalam diri kita yang ada raganya. Tanya sendiri, jawab sendiri. Itu hanya memvisualkan mulut, begitu. Memvisualkan mulut. Jadi yang pernah kami alami itu begitu bertanya, itu pun sampai belum paham di sini. Setelah jam 5 pagi udah kesiangan, udah hilang tuh. Ya hilang. Makanya ada kalimat yang disebut tanggal ganjil, sebenarnya bukan tanggal ganjil, itu sistem holwat. 21 itu jam 9 sampai 29 itu jam 5. Itu sistem. Nanti mohon analogi kalimat apapun itu filosofinya, ibaratnya itu sangat amat luas. Jangan kalau mendengar satu kalimat langsung ini bukan. Wong filosofi umat yang itu kata Nabi Muhammad, umatku nanti di akhir zaman terbagi menjadi 73 golongan, yang selamat 1. Nah itu kan filosofi. Lah kalau memang 73, masa iya jumlahnya 73? Ada yang itu enggak? Itu cuma filosofi. Bisa umatnya Kanjeng Nabi kalau dihitung bisa kurang, bisa lebih, enggak bakalan pas 73. Itu namanya analogi filosofi. 7 tambah 3 itu 10. Siapa yang sudah menganolkan dan sepuluhkan 1 dengan 0, mengkosongkan dan menyatukan, itu angka 1 dan 0 itu artinya mengkosongkan dan menyatukan diri kepada ilahiyah atau yaitu alam lahut, atau umumnya mati sakjroning urip, atau ketuhanan yang Maha Esa, atau manunggal, atau tauhid, atau ahad. Itu yang selamat ya, karena kalau yang ahad kan sudah sampai, sudah ketemu guru sejati. Makanya disebut ada kalimat di suratul Yasin, di surat Yasin, bukan suratul Yasin, surat Yasin, salamun qaulam mir rabbil rahim, dapat salam dari Tuhannya. Terus surat Al-Fajr ya, Fajr apa Fajr? Surat Al-Fajr itu ya, yang coba kami lupa yuk bareng-bareng, yang kalau kalimatnya nggak lupa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
fadkhuli jannati. Itu kalau yang sudah pernah senang baca itu, maksudnya karena sudah pernah ngalamin itu. Jadi rata-rata ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu kan buat mendoakan orang yang sudah meninggal. Kalau kita sudah fana, mati sakjroning urip, ya berarti itu buat diri kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Nah, itu yang enak banget. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Itu kalimat jannati luas ya. Jangan langsung pikirannya membayangin gedung surga, jangan. Itu jannati, jannah luas ya. Jadi mungkin cukup ya. Kalau yang nanti kurang jelas yang perjalanan kholwat, ini video Arif Billah, video yang berjudul Arif Billah, mohon disimak. Guru sejati dipulihkan, mohon disimak. Atau tutorial usul, tutorial kholwat. Nanti ada video fana 1, fana 2, fana 3, fana 4. Ada video melihat Tuhan dengan jelas 1, 2, 3. Jadi video kami pada tanggal 11 bulan 3 2025 sudah ke 290. Jadi mohon bila mana mau bertanya, mohon sekiranya disimak dahulu video-video kami yang sudah diupload. Bagi yang belum nyimak, bagi yang sudah nyimak sih pastinya paham ya, pastinya paham. Jadi intinya kami tidak akan praktek praktek syahadat di YouTube ini. Tapi prakteknya bila mana nanti ada yang datang atau kami yang dipanggil, karena butuh analogi yang sangat amat luas. Kami khawatir nanti menjadi wali jadab atau wali majdub, kan kasihan keluarga. Cukup sekian ya, cukup kali ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.